kelompok yang membahas materi berbagai macam protokol jaringan. Nama saya Supianto, NPM saya 1902100043. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam protokol jaringan. Yang pertama yaitu DNS, Domain Name System. Sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar di dalam jaringan komputer. Yang kedua, FTP, File Transfer Protocol, yaitu sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pengiriman berkas atau file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah antarjaringan. Yang ketiga, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser. Selain itu juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab, berinteraksi atau klien dan server. Yang keempat, NFS, Network File System, yaitu sebuah jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayunda Anissa, NPM 19021044. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima, ada MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension. Protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks dengan port 25. MIME juga merupakan perluasan untuk kerangka RFC 5321 yang dimaksudkan untuk mengatasi beberapa masalah dan keterbatasan penggunaan SMTP atau protokol transfer mail lain dan RFC 5322 untuk mail elektronik. Yang keenam ada SMB atau Server Message Block. Protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Protokol SMB dapat digunakan melalui internet di atas protokol TCP/IP dalam networking atau di atas protokol jaringan lainnya. Yang ketujuh ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, merupakan layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis dengan port 445. Fungsi DHC server yang pertama bisa mengelola dan mendistribusikan alamat IP, lalu mencegah IP konflik, memperbarui alamat IP secara otomatis, mendukung penggunaan kembali alamat IP. Yang kedelapan ada POP3 atau Post Office Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal dengan port 993,995. Fungsi utama dari POP3 ini adalah untuk menyimpan sementara email yang terkirim di dalam sebuah email server dan kemudian meneruskannya ke dalam email klien di mana baru akan terrespon ketika email tersebut sudah dibuka oleh user yang berhak. Berhak di sini itu maksudnya mereka yang memegang username dan juga password dari alamat email tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Tantri Dumaria Tumanggor, NPM 1902100042. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Yang kesembilan yaitu NNTP atau Network News Transfer Protocol. NNTP ini adalah protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. NNTP ini memiliki port 563. Yang ke-10 yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. SMTP ini merupakan salah satu protokol yang umumnya digunakan untuk mengirim surat elektronik atau yang biasa kita kenal email di internet. SMTP ini menggunakan TCP dengan port 25. Yang ke-11 yaitu IMAP atau Internet Message Access Protocol. IMAP ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP ini lebih kompleks dari POP3. IMAP memiliki port 143. Dan yang ke-12 yaitu Telnet atau Telecommunication Network. Telnet ini adalah terminal interaktif yang digunakan untuk mengakses suatu remote pada internet.
Telnet digunakan untuk mengakses remote host melalui terminal yang interaktif. Telnet ini memiliki port 25 dan 80. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.